pagi menjelang siang. Jumpa lagi dengan Ibu Erna di sini pada pembelajaran PKN hari Selasa 18 Agustus 2020. Kemarin sebelum kita memasuki materi ini, Ibu mau menanyakan, kemarin itu hari apa? Ayo, hari? Iya, hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi tanggal 17 Agustus kemarin itu diperingati sebagai hari kemerdekaan yang keberapa? Siapa yang tahu? Ayo. Yang keberapa? Yang ke-75. Merdeka. Merdeka ya? Iya. Sekarang kita belajar hari ini tentang tolong menolong. Anak-anak Ibu buka bukunya. Buku LKS-nya tema 2 halaman 39, 45 dan 48. Di sini sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Kita baca sama-sama. 1. Tolong menolong itu artinya saling membantu sesama yang mengalami kesulitan. Jadi tolong menolong itu artinya saling membantu kepada sesama yang mengalami kesulitan. Misalnya ada temannya yang sedang memerlukan bantuan kita, misalnya dia membawa buku banyak. Nah, kita melihat, kita bantu dia meringankan bebannya. Nanti aku bantu ya membawakan sebagian bukunya. Nah, itu adalah contoh tolong menolong. Bisa juga misalnya kawannya lupa membawa penghapus misalnya di dalam kelas. Kita punya 2, kita pinjamkan 1. Ini pinjam punya aku 1. Nah, itu juga tolong menolong. Yang kedua, tolong menolong itu dapat dilakukan di mana saja, baik di sekolah, rumah, maupun lingkungan masyarakat. Jadi yang namanya tolong menolong itu dilakukan di semua tempat ya, tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah. Contohnya tolong menolong di rumah apa? Misalnya membantu ibu bisa dengan cara membereskan tempat tidur, atau bisa juga misalnya mengepel lantai, atau bagi anak-anak perempuan membantu ibu mencuci piring. Nah, itu juga salah satu tolong menolong di rumah. Setidaknya dengan bantuan kecil kita itu dapat membantu orang lain. Yang ketiga, tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Nah, jadi tolong menolong itu hukumnya adalah wajib. Ingat ya, wajib ya. Kalau kita melihat teman yang sedang kesulitan atau kesusahan, maka kita wajib menolong semampu kita, semampunya ya. Jadi kita bisa menolong. Kemudian jika kita suka menolong, akan memiliki banyak teman dan membina hubungan baik dengan semua orang. Nah, jadi misalnya suka menolong, suka membantu, maka dia akan memiliki banyak teman, disukai guru, disukai misalnya tetangga. Kenapa? Karena dia suka menolong, sehingga akan terjalin hubungan baik antara semua orang. Selanjutnya nomor 5, contoh tolong menolong adalah memberikan buku cerita yang sudah tidak dibaca tapi masih layak. Ingat ya, buku ceritanya masih bagus, masih layak, masih bisa dibaca. Itu yang dikasih kepada teman yang memerlukan. Jadi dalam hal ini tolong menolongnya, memberikan sesuatunya adalah yang masih bisa dipakai ya. Jangan yang kita aja nggak mau memakai, misalnya dikasihkan ke orang, jangan ya. Misalnya kita punya banyak baju itu misalnya sudah nggak kita pakai lagi, tapi masih bagus, tapi masih baik untuk dipakai, tidak robek-robek, nah itu bisa dikasihkan. Tapi misalnya kita aja enggan memakai itu, kenapa harus dikasih sama orang lain? Jadi ingat, kalau mau menolong orang, kalau mau ngasih sesuatu, itu kita dulu tanyakan dulu pada kita mau nggak memakai, masih bagus tidak? Ini nanti yang dikasih yang robek-robek, yang kita aja nggak mau memakai dikasih ke orang lain, jadi jangan ya. Jadi syaratnya itu harus masih layak
dipakai. Oke anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini tentang tolong menolong. Seperti biasa, habis ini Ibu akan memberikan tugas ya. Demikian dan Ibu akhiri, dadah.